Kita akan membahas bagaimana mengekspresikan Injil dengan menunjukkan kasih, ya. Menunjukkan kasih. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan kita menunjukkan kasih, kita otomatis mengekspresikan Injil atau kabar baik. Beberapa waktu yang lalu, belum lama, 11 April, ibu saya berulang tahun. Wah, yang ke-72. Saya kan nggak bisa pulang ya, saya di Bali. Akhirnya saya pikir-pikir apa yang bisa saya kirim ya. Dan ternyata sekarang serba online, saya bisa kirim bunga, itu bunga hidup loh ya. Bukan dari Bali dikirim, tapi dirangkai, dibentuk di Jogja. Dan saya tinggal pencet di situ pesan. Nah, dan luar biasa ya, tiba pada hari H, pagi-pagi tuh mama saya belum mandi. Jadi, tapi intinya sekalipun tidak terlalu mahal dan juga sederhana, tapi inti pesan kasih itu sampai kepada mama saya. Pasti Bapak Ibu Saudara setuju ya, kasih itu harus diungkapkan, ya kan? Dan selain itu juga, sekarang kan momen lebaran ya. Ada orang kalau lebaran itu berarti ada yang pulang. Nah, ada yang sungkem. Kalau tradisi Jawa, saya baca sedikit ya. Ono kupat kecemplung nang santen. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Lepet kupat jamur klopo. Sedaya lepat kula nyuwun ngapura. Yang artinya intinya sih kita minta maaf kalau ada kesalahan. Sedaya lepat segala kesalahan kita minta maaf. Itu menunjukkan kasih dari anak kepada orang tua. Tapi dari orang tua kepada anak juga bisa. Contohnya angpau, Chinese New Year-nya. Itu orang tua menunjukkan kasih. Sebetulnya bukan mengenai berapa di dalam amplop, ya kan? Tapi bagaimana orang tua itu mengasihi anak. Yang tunangan, yang sedang bangun hubungan, pasti adalah momen-momen harus menyatakan bukti kasihnya itu seperti apa. Atau sembako buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Atau kalau ada yang sakit kita kunjungi, kasih bunga, kasih kado, kasih kirim doa. Intinya, kesimpulannya, kasih harus ditunjukkan, ya. Boleh sebelah kiri kanannya boleh kita bicara, kasih harus ditunjukkan. Pernah satu kali saya ikut seminar pernikahan. Nah, ini seru nih. Seminar pernikahan itu, pertama-tama pembicaranya tanya begini. Siapa di sini, ini hadirin banyak ya. Siapa di sini yang mengasihi pasangannya? Wih, 100% semua angkat tangan semua. Wih, luar biasa. Saya lihat kiri kanan nggak ada yang angkat tangan. Jadi semua mengasihi pasangannya. Itu pertanyaan pertama, semua bilang iya. Yakin semua angkat tangan. Pertanyaan kedua, pembicaranya tanya begini. Sekarang siapa yang di tempat ini merasa pasangannya mengasihi saudara? Hampir nggak ada yang angkat tangan. Ada beberapa, saya hitung ya, 1-2, itu pun ragu-ragu, mikir dulu baru diangkat tangan. Jadi artinya sekalipun kita punya kasih nih, sekalipun kita mengasihi, orang itu nggak akan merasa dikasihi sampai kita menunjukkan kasih. Betul? Ya. Jadi kita sepakat ya, kasih itu harus ditunjukkan. Boleh ngomong sebelah kiri kananmu, kasih harus ditunjukkan. Nah, sekarang kita belajar ya, Gospel Express. Artinya Injil, kabar baik ditunjukkan melalui kasih. Bagaimana atau kepada siapa kita menunjukkan kasih? Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan belajar dari Roma 12. Silakan Bapak Ibu mulai duluan, saya akan gantian. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi,
Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah dia minum, dengan demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama kita mulai dari ayat 9. Kasih itu harus ditunjukkan kepada Tuhan. Ya, ayat 9 berkata demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Harus hati-hati dengan kata pura-pura ini ya. Karena kepura-puraan itu bukan hak kita untuk menghakimi. Ini betul-betul haknya Tuhan. Setulus-tulusnya kita, orang bisa salah paham. Orang bisa bilang, oh itu gak tulus, oh itu korupsi, oh itu salah, itu jelek, orang itu jelek. Itu menurut orang, belum tentu di dalam isi hatinya seperti apa. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Ada amin. Jadi kata berpura-pura itu turunan dari bahasa Yunani ya, anupokritos, atau derivatifnya hupokrinomai. Itu muncul juga di ayat ini, Lukas 20 ayat 20. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Ini mengenai Yesus ya. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur. Nah, hupokrinomai. Supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Bapak Ibu Saudara, kata berpura-pura ini diterapkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu. Sekalipun kita seolah-olah jujur, sekalipun kita seolah-olah baik kepada Tuhan, rajin, tapi Tuhan bilang jangan pura-pura, terutama di hadapan Tuhan. Karena manusia bisa kita kelabui, tapi Tuhan sama sekali tidak bisa kita kelabui. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang begini, intinya dari ayat ini adalah ayo tulus mengikut Tuhan. Caranya bagaimana? Ayat 9 dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu Saudara, ini kita kembali sedikit ya pada saat sedang pertama kali menerima Yesus. Anggap itu ke arah yang jahat ya. Dikatakan demikian kan? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sebelum bertobat kita menuju ke arah yang jahat, ujungnya kebinasaan. Kita melakukan yang jahat, tekun melakukan yang jahat. Bahkan dikatakan iblis adalah bapamu katanya. Kita sedang melakukan yang jahat. Tapi detik kita menerima Yesus, kita berbalik. Bukan 360 ya, tapi 180. Jangan banyak-banyak. 360 balik ke sana lagi. 180 derajat ke sini. Pas kali ada salib di sana ya. Jadi kita harus rajin berbuat baik. Dengan demikian kita meninggalkan yang jahat. Banyak orang begitu mengikut Yesus, dia hanya berhenti berbuat jahat. Nah, ini posisi berbahaya. Hanya tinggal tunggu waktu, dia akan terus berbuat jahat kembali. Bagaimana kita bisa menjauhi yang jahat? Dengan tekun berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan, ayo ekspresikanlah kasihmu dengan tekun berbuat baik. Ekspresikanlah kasihmu dengan tekun melayani Tuhan. Oleh karena itu ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Harus rajin, bukan harus ya. Ayo ekspresikanlah kasih saudara kepada Tuhan dengan rajin melayani Tuhan. Ada satu ibu-ibu, bukan di sini ya, jangan curiga. Bukan yang ini ya. Jadi ibu itu bilang begini, Bu Mita, anaknya jangan terlalu capek melayani Tuhan. Saya bilang gitu. Gak apa-apa dia capek melayani Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita gak sedang sibuk melayani Tuhan,
kita berarti sedang sibuk melayani yang lain. Pas kali tadi Susanna Wesley. Susanna Wesley itu mamanya dari John Wesley. John Wesley adalah pemimpin pergerakan Metodis di Inggris ya. Jadi dia punya anak, bayangkan ya, 19. Anaknya 19. John Wesley itu kalau nggak salah ke-15 atau ke-16 gitu. Dan setiap hari dia punya jadwal untuk anaknya ini, si A mengerjakan ini, si B mengerjakan ini, dan sebagainya. Dan dia punya moto bagus sekali. An idle hands are the devil's workshop. Tangan yang nganggur, tentu saja yang tidak sedang melayani Tuhan, itu adalah tempat iblis berkarya. Waduh, benar sekali. Saya setuju dengan itu. Jadi saya bilang sama ibu itu, tidak Bu, bagus dia melayani Tuhan, bagus capek melayani Tuhan. Karena kalau dia tidak sedang melayani Tuhan, iblis punya agenda buat dia. Iblis punya agenda macam-macam, ada merokok, pacaran, pornografi, minum, ngebut, trek-trekan. Jadi mari kita sama-sama kobarkan karunia, betul seperti kata Pak Al. Rajin melayani Tuhan, ekspresikan kasih kita pada Tuhan. Supaya apa tadi? Rajinlah berbuat baik supaya kita menjauhi yang jahat. Iblis itu giat loh menjatuhkan kita. Oleh sebab itu ayat berikutnya berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Gampang ya ngomong, Ibu Mita gampang sekali ngomong, rajin melayani. Saya juga diuji Bapak Ibu Saudara. Hari Senin Pastor Roni demam. Kita baru pulang dari Banyuwangi, itu cukup capek perjalanan darat. Senin demam, Selasa demam lagi, Rabu masih demam. Boleh tanya anak-anak saya itu. Udah gitu Pak Roni kalau demam dia ngigau, jadi tambah menakutkan. Siapa itu di depan pintu? Oh dek, gimana ini? Kamu sama siapa? Kita cuma berdua. Dan siapa di depan pintu? Kamu malaikat maut atau gimana? Takut juga saya kan. Akhirnya hari Kamis, Kamis ya, pokoknya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Hari keempat dia demam, bawa ke rumah sakit. Wah ini nggak benar ini, bawa ke rumah sakit. Akhirnya tidur kita kan satu rumah terganggu gara-gara itu. Bawa ke rumah sakit, gejala DB. Tapi puji Tuhan sudah hari keempat, jadi tinggal pemulihan. Puji Tuhan. Saya sudah berpikir tentang umur kah, apakah gitu ya. Nah di tengah-tengah situ diingatkan, ingat ya Bu Mita, jangan lupa hari Minggu ini Bu Mita khotbah. Aduh kayaknya saya nggak sanggup. Udah ngurus orang sakit dengan segala macam gitu ya. Tapi Tuhan bilang bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Memang tidak mudah, ujian itu pasti datang. Oleh karena itu kita perlu Tuhan untuk tetap bisa melayani Dia. Katakan sebelah kiri kananmu, ayo semangat melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan sudah sehat dia, sudah hadir di sini Pak Roni. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang kita perlu Tuhan ya. Dan kita perlu dikatakan tadi, gimana caranya supaya saya bisa terus tekun melayani Tuhan? Yang tadi berdoa. Bersukacitalah dalam pengharapan, susah ya. Sabarlah dalam kesesakan, tidak mudah. Tapi tetap bertekunlah dalam doa. Itu cuma salah satu contoh. Saya percaya bukan cuma Pak Roni, pasti Miss Ina mengalami, Pak Awai, Kak Sonia, Kak Juek, semualah di tempat ini. Harus melayani, harus aser, harus, dan pelayanan yang lain lah, harus kunjungan misalnya, harusnya tempatnya jauh. Mari katakan bersama saya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ingat saja itu. Ini John Wesley ya, salah satu contoh bagus kan. John Wesley tadi anaknya Susanna Wesley ya. Dia pemimpin pergerakan Metodis, muridnya puluhan ribu, mungkin sampai hari ini ya sudah jutaan, karena gereja Metodis itu dia yang mulai. John Wesley punya jurnal yang panjang bagaimana dia melayani Tuhan. Ini saya cuma sekelumit aja, sedikit aja, menjelang dia mengalami pemulihan. Itu saja saya bacanya sudah capek. Artinya luar biasa sekali orang ini ya.
Coba ya, ini tahun 1700-an, Mei tanggal 5, pagi hari, berarti ibadah pagi. Dia khotbah di Saint Anne, ini maksudnya Saint Anne itu gereja Saint Anne. Dan dikatakan, jangan balik lagi ke sini. Waduh, ditolak. Dia khotbah di gereja itu ditolak. Tanggal 5 pagi hari, Mei. 5 Mei sore hari dia coba gereja lain. Dikatakan apa? Get out and stay out. Pergi, jangan balik lagi. Waduh, cukup capek ya. Kemudian Mei tanggal 12 dikatakan jangan balik lagi ke sini. Ke sini juga jangan. Kemudian di Saint George dikatakan tendang lagi keluar. Artinya di kick out, gak diizinkan untuk melayani di sini. Tanggal 19 sampai diaken ya, pemimpinnya itu, diakennya itu akhirnya meeting di gereja yang itu Saint somebody else. Dia bilang begini, kamu ya John Wesley jangan balik ke sini lagi. Wah, ditolak terus. Akhirnya Mei tanggal 19 dia berusaha untuk khotbah, nggak ada yang menerima dia, khotbahlah dia di pinggir jalan. Itu pun di kick out. Di kick out dari jalanan. Yang lucunya tanggal 26 dia khotbah di Meadow, itu lapangan terbuka. Dengan sengaja seseorang melepaskan kerbau supaya dia kabur, diusir oleh kerbau. Wih, luar biasa. Sudah di lapangan pun tetap diganggu. Terus kemudian baru pada tanggal Juni itu pagi hari AM ditendang juga dari highway. Dan kemudian Juni dia sudah coba, AM nggak bisa, pagi nggak bisa, malam nggak bisa, oh berarti afternoon. Coba jam 12 siang dia khotbah di lapangan rumput pasture dan 10.000 orang menerima. Wah, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Panjang ya, panjang perjalanannya dia. Ini hanya salah satu contoh bahwa mengikut Tuhan itu memang tidak mudah. Melayani Tuhan banyak tantangan, bukan cuma DB saja. Banyaklah, ada anak rewel lah, inilah, itulah. Tapi mari tetap semangat. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Ingat, kalau cuma di dalam hati aja, nggak ada yang bisa tahu. Kita harus lakukan. Mari rajin melayani Tuhan. Yang kedua, kasih itu harus ditunjukkan kepada sesama. Tunjukkanlah kasih kepada sesama. Roma 12 ayat 13 berkata begini, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Dalam bahasa Inggris, contribute to the needs of God's people and welcome strangers. Berkontribusilah. Memang salib saya, salibnya siapa? Mas Andre, salibnya Bu Lastri. Kita semua punya salib sendiri-sendiri, betul ya? Beda-beda. Saya nggak bisa menanggung salibnya Bu Dayu misalnya. Nggak bisa. Kita semua punya salib kita masing-masing yang harus kita tanggung. Kapan kita istirahat? Nanti saat kita sudah dipanggil Tuhan, itu kita istirahat. Tapi setidaknya sewaktu kita masih punya sesama dalam satu gereja, kita berkontribusi untuk saudara kita tetap semangat, tetap kuat menanggung salibnya sampai ujung perjalanan. Ada amin. Memang kita nggak bisa sepenuhnya menggantikan dia memikul salib, tapi setidaknya kalau ada yang sakit, kita bisa kirim doa. Setidaknya kita bisa memperhatikan. Setidaknya kita bisa jadi teman curhat buat dia. Kemudian dikatakan welcome strangers. Dan saya sungguh mengalami di dalam ini ya, bagaimana asalnya melakukan itu, welcome strangers. Tidak ada satupun orang kita tolak di tempat ini. Tidak ada satupun. Mau bentuknya seperti apa, kata-katanya seperti apa, pakaiannya bagaimana. Mari kita sambut. Good job ya tim Aser. Boleh beri tepuk tangan buat tim Aser. Saya selalu welcome semua orang tanpa kecuali, mau baru kenal, mau baru datang, itu melakukan firman Tuhan. Karena kita harus welcome strangers, orang-orang asing. Jangan sampai mereka merasa terasing. Satu hal yang cukup
penting untuk saya ingatkan adalah ayat 16. Dikatakan begini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama, dan janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Yang tinggi, ini mungkin kita agak susah. Apa maksudnya Tuhan? Jangan, nggak boleh punya cita-cita, bukan begitu ya. Jadi yang tinggi itu dalam bahasa Yunani-nya hupselos, artinya angkuh, artinya menganggap kita setara seperti Tuhan yang tinggi, yang menilai orang lain. Oh si ini benar, oh si ini salah, oh si ini, oh si ini kurang gini, oh harusnya si itu begitu. Inilah yang merusak persaudaraan. Apabila kita menghakimi satu sama lain, ngomongin, menghakimi, si ini salah ini, harusnya begini, maka tidak akan ada kasih persaudaraan. Mari katakan kiri kananmu, janganlah kau menghakimi. Dikatakan kita harus sehati, ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bagus sekali ayat berikutnya berkata, bersukacitalah dengan orang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bukan kita susah lihat orang senang, atau senang lihat orang susah. Bukan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa penting bersukacita dengan orang bersukacita, dan terutama menangis dengan orang menangis? Memang di dalam pergumulan kita ya, kalau kita curhat saja, kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah, betul? Tapi minimal kita merasa lega, benar ya? Ada saja orang yang dengar kita cerita, dengar masalah kita, itu sudah sangat melegakan. Ada saja orang yang merangkul kita mengatakan, it's okay, saya bersama-sama kamu. Gak apa-apa, perjalanan ini kita lalui sama-sama. Saya doain loh Bu, saya doain ya Pak. Mungkin gak menyelesaikan masalah, tapi minimal ada teman yang orang itu bisa cerita. Itu membuat dia bisa semangat sampai jawaban doa. Ada amin. Dikatakan juga demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Mendahului memberi hormat itu yang paling penting ya. Harus muncul dari hati yang tidak menghakimi. Gak bisa kita menghormati kalau di dalam sini menghakimi. Ini kurang gini, kurang gitu, ini kurang gini. Bagaimana kita bisa menghormati? Firman Tuhan katakan, carilah sesuatu dalam diri saudaramu, walaupun sejelek-jeleknya dialah, yang kita bisa hormati. Pasti ada satu hal yang kita bisa puji dari hidupnya dia. Kasih persaudaraan mulai dari kita cari, walaupun mungkin dia ditolak di luar sana, dia dianggap sampah masyarakat, mungkin dia sama sekali gak baik lah, tapi pasti ada sesuatu yang kita bisa puji dari hidupnya dia. Ada amin. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, cepat ya. Yang ketiga adalah kasih harus ditunjukkan kepada musuh. Wah, inilah kekristenan ya. Kalau yang satu, dua, banyak yang bisa mengajarkan. Tapi saya harus taat kepada firman. Firman tidak hanya berhenti pada mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tapi juga harus mengasihi musuh, dikatakan. Saya pun belajar, Bapak Ibu Saudara. Tidak heran dari semua ayat yang kita baca tadi, paling banyak tentang mengasihi musuh. Pasti Tuhan tahu, bisa. Mengasihi Tuhan pasti bisa. Mengasihi sesama bisa. Tapi pesannya banyak sekali tentang mengasihi musuh. Coba kita kumpulkan ya. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Wah, luar biasa ya ayat-ayatnya ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku,
akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ayat 20, banyak ini. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Nah, di sini saya agak bingung tadinya ya. Tadi kan suruh baik terus. Tapi apa maksudnya bara api ini apa? Apa maksudnya biar api surga membakar dia? Ternyata tidak. Kalau kita lihat sejarahnya ya. Jadi zaman dulu orang kalau musim dingin, kalau di Indonesia nggak ada musim dingin ya. Tapi kalau di luar negeri kan ada musim dingin. Kalau musim dingin, kalau zaman sekarang tinggal nyalakan heater, betul ya. Tapi kalau zaman dulu musim dingin orang berkumpul di sekitar tungku api. Dan itu di rumah-rumah. Di setiap rumah ada perbaraan api gitu ya. Untuk menjaga seluruh keluarga tetap hangat. Nah, ada waktu-waktu bara api di satu rumah itu bisa padam. Mungkin gak dijagain, mungkin gak ditiup-tiup, mungkin gak dijaga lah, lupa. Nah, untuk start mulai lagi mengapikan yang di rumah-rumah itu perlu waktu dan berbahaya, ya kan? Perlu waktu, bakar lagi. Kalau kita manggal sate kan begitu. Kalau sudah jadi bara aman. Tapi kalau mau mulai membara gitu apa sih namanya, arang, itu kan susah, ya kan? Jadi tradisinya adalah daripada mulai lagi, orang akan minta di tetangganya. Minta bara yang masih panas dari tetangganya untuk menyalakan yang di rumah dia. Paham ya? Dan itu posisinya memang kalau bahasa Jawa disunggi, istilahnya di atas. Kenapa? Karena kalau dibawa di sini, kalau dibawa traynya di depan, waktu kita lari kan cepet-cepet nih, kenalah kita dengan perapian itu. Jadi memang harus posisinya begini, minta yang minta, taruh. Setelah penuh dari tetangga-tetangganya, datanglah dia untuk menyalakan tungkunya sendiri. Jadi ternyata itu perbuatan kebaikan juga. Bapak Ibu Saudara, terus Tuhan bilang berbuat baik. Memang ada kata pembalasan, tapi dikatakan itu hak Tuhan. Dan kita tidak boleh menerjemahkan pembalasan, oh berarti dia kena karma yang jahat. Bukan. Terserah Tuhan pembalasannya seperti apa. Bisa jadi dia malah menerima Yesus. Ada amin? Jadi menumpukan bara api di atas kepalanya artinya kita terus berbuat baik. Menyalakan api kasih. Terus menyalakan hal yang baik di tengah-tengah ketidakbaikan. Sebagai tetangga, mungkin ya waktu dia minta bara kadang-kadang, ini kan gak baik, waktu itu aku minta garam gak dikasih. Tapi Tuhan katakan kasih aja, terus kasih, terus berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, ayat berikutnya juga berkata begini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mungkin pertanyaannya begini, kok susah banget ya meminta hari ini firman. Sulit memang, saya pun belajar. Tapi yang bisa membuat kita melakukan ini adalah ingat bahwa Yesus ada di antara kita dan musuh kita. Siapapun itu. Bisa jadi dalam satu titik pasangan musuh kita ya. Menjengkelkan sekali. Tapi ada Tuhan loh, slide berikutnya. Ada Tuhan di antara saya dan dia. Pada saat saya tetap berbuat baik, Tuhan lihat. Pada saat saya tetap hormat, padahal dia tidak menghargai saya, Tuhan lihat. Pada saat saya tetap menabung, padahal dia pelit, Tuhan lihat. Pada saat saya tetap disiplin kerja, padahal tidak adil perlakuannya, Tuhan lihat. Tuhan lihat semuanya itu. Dan akan tiba waktu Tuhan menjamah orang yang sedang bermasalah dengan kita. Jangan pernah lupa siapa yang menulis Roma. Siapa yang menulis Roma? Paulus. Siapa sih Paulus itu? Dulunya bernama Saulus. Dia musuh Tuhan. Kalau zaman sekarang Paulus itu
Saulus ya, sebelum jadi Paulus, dia bomber gereja, dia pembunuh orang percaya. Oh, Kristen kafir. Nah, itu dia yang menulis ini. Jadi dia tahu persis oleh tuntunan Roh Kudus musuh bisa berubah. Sama seperti Paulus yang tadinya menganiaya orang percaya, berikutnya Paulus bisa berubah dari musuh Allah menjadi sahabat Allah. Paulus yang membunuh Stefanus, bukan membunuh ya, dia menyaksikan Stefanus dirajam. Dia yang seperti ini saja bisa berubah menjadi sahabat Allah yang memuridkan Timotius walaupun dengan tangan terbelenggu karena dia ditangkap. Karena akhirnya dia juga dipenggal oleh karena dia percaya Yesus. Dia ingatkan, musuhmu urusan Tuhan. Intinya, lihat saya ini loh, saya. Ya kan? Paulus seperti itu. Saya ini kan musuh Tuhan. Tapi satu saat Tuhan mewahyukan dirinya, saya bisa berubah. Oleh karena itu Paulus juga menulis begini. Ketika masih seteru atau musuh Tuhan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Paulus mengajarkan saya tidak layak diampuni, tapi saya pun dijamah Tuhan. Demikian juga mungkin saudara saat saya khotbah ini sambil memikirkan, ya tuh musuhku si ini, dia pun akan dijamah Tuhan. Ada amin. Bagaimana caranya saya tidak tahu. Bagaimana ceritanya itu rahasia Tuhan. Tapi sama seperti Paulus bisa berubah karena dijamah Tuhan. Demikian dia juga pasti berubah saat dijamah Tuhan. Terakhir, karena saya orang Jawa ya, Gusti Yesus buatan sehari. Tuhan tidak pernah tidur. Tetap kasihi Tuhan, tetap kasih sesama, tetap kasih musuh kita. Bagaimana musuh kita berubah? Tapi dia jahat sekali, guys. Tapi dia gak adil. Tapi dia munafik. Ada waktunya Tuhan akan menjamah dia. Terus kasih yang baik, terus kasih yang baik. Ekspresikan Injil, ekspresikan kasih sampai ke ujung bumi.